masih banyak yang di luar sana. Kayak seru sih kalau nextnya Nui sama cowoknya bakal kita undang nggak sih ke sini. Tahu-tahu temen lu lagi nanti. Hai guys, ketemu lagi bersama kita Darani, Daintan di podcast Ruang Meeting. Wow, kita hari ini kedatangan lagi nih salah satu influencer terfenomenal kita. Wah, siapa tuh? Sebenarnya sih gue males spill sih ya, karena yang kayak udah biasa banget dia datang kemana-mana. Soalnya gue males spill, cuma ya udahlah ya, karena nih influencer kita kali ini kita bakal seru juga untuk pembahasannya hari ini, karena mengenai personal life-nya si kakak ini nih. Nah, mari kita panggilkan. Pertama adalah Kak Nu. Girl, bila kau tak pernah buat dosa. Welcome back to podcast Ruang Meeting. Gimana Kak Nui kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, baik-baik aja ya. Bahagia nggak? Banget. Bukan Oke. bahagia tapi banget. Oke, bahagia. Jadi no galau-galau nih? Oh enggak dong. Oh, masih enggak. banyak yang di luar sana. Masih banyak yang di luar sana. Move on. Wah, ada apa nih? Itulah ya. Itulah ya. Oke, Kak Nui gimana nih? Apa namanya sekarang kegiatannya? Seperti biasa ya, main biliar ya. Iya. Karena hobi paling enak tuh hobi yang dibayar. Jadi kalau kita main biliar itu Iya, ada iya. juga bayarannya guys. Jadi ya saya harus main biliar terus. Ya betul. Biasa main biliar di mana sih itu, Kak? Beda-beda sih. Kalau lagi pengen main di sini, main di sini. Kalau pengen main di sana, main di sana. Oh, Sesuai oke. mood gitu, kayak gitu sih. Oke. Kak Nui itu sebenarnya kan mungkin teman-teman banyak yang belum tahu kali ya. Nah, Kak Nui ini tuh sebenarnya nge-branding diri Kak Nui itu sebagai apa sih? Sebagai atlet. Oh, sebagai Awalnya tuh atlet. sebagai atlet. Iya. Tapi sekarang kenapa akhirnya bisa terjun jadi konten kreator atau influencer gitu? Sebenarnya bukan kemauan saya juga sih sebenarnya. Mungkin udah jalan Tuhan atau gimana, mungkin menaikkan derajatnya kita kan nggak ada yang tahu ya dari Tuhan kayak gimana ya. Nah dari situ awalnya tuh saya terkenal gara-gara salah satu video ya pastinya yang dulu lucu gara-gara ngangkat bola. Terus kedua saya Ini videonya guys. ikut dalam salah satu konten salah satu artis penyanyi. Kita spill aja ya, saya juga terima kasih sama Bang Anji Drive, salah satu penyanyi. Dia juga itu yang bisa ngangkat saya juga waktu itu. Jadi ke dalam salah satu konten biliar dia. Nah dia juga buat aku juga sampai di titik inilah gitu. Dan dia juga banyak bantu saya juga waktu itu. Oh, Saya juga terima kasih sama beliau. Oke, jadi awal masuk ke konten kreator itu karena waktu itu dari Bang Anji ya? Iya betul. Awalnya viral, terus Bang Anji, terus yang paling terakhir ini yang sangat fenomenal Iya. adalah ya kalian bisa tahu lah ya, saya di salah satu akun YouTube salah satu artis di Indonesia, Bang Denny Sumargo. Saya terima kasih sama beliau karena udah membuka jalan rezeki saya ya, yang udah emang benar-benar dia tahu kualitas dalam diri saya ini harus dikembangkan gitu ya. Jadi mungkin dia kasih saya kesempatan untuk bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Dan dari beliau juga saya juga terima kasih untuk memajukan biliar di Indonesia gitu. Keren. Iya. Kak Nu ini ternyata benar-benar emang
fenomenal banget nih di Ya. biliar karena waktu segmen-segmen sebelumnya juga kan juga cerita ya soal perjalanan waktu di biliar Ya, gitu kan, betul. ibaratnya itu benar-benar inspiring banget nih. Ya. Nah kalau misalnya dari Kak Nui sendiri nih, kan sekarang kan kerjaannya pasti kan bikin-bikin konten, terus Betul. habis itu kayak endorse kesana sini gitu. Nah betul. sebenarnya tuh kalau untuk tantangannya, terus hal-hal yang memang ditemui selama bikin konten kayak gitu selama di tempat biliar tuh kayak gimana sih? Apalagi kan basically-nya itu dari atlet ya, dari atlet terus jadi konten kreator. Itu kayak mungkin ada culture shock atau apa gitu. Sebenarnya sih nggak ada ya, karena mungkin masih di bidang aku ya, biliar gitu ya. Mungkin konten kreatornya aku lebih meliput kayak di sini daerah sini tuh ada biliar, kalian harus tahu seperti itu. Di sini mungkin ada beberapa biliar yang terkenal gitu-gitu sih. Jadi kalau misalnya dan saya juga salah satu bekerja menjadi konten kreator juga bisa main sebagai pemain biliar. Nah, di dalam bisnis saya itu kalau misalnya mereka ingin mengundang saya juga saya persilakan gitu ya. Kalau mereka pengen main bareng sama aku tuh aku persilakan gitu. Jadi mungkin karena kadang orang penasaran, sejago apa sih Nui gitu. Mungkin kalau ada saya juga mempersilakan dari pihak ownernya, mungkin mau nggak main bareng Nui di biliarnya, apakah tertarik gitu. Dari situ sih udah mereka udah berminat, oh iya ada Nui di sini. Jadi saya alhamdulillah sih udah banyak ada yang pengen main bareng, udah diundang, udah diundang ke banyak ya. Kebumen, Boyolali, Semarang, teman kita kemarin ya. Betul. Nah, teman tempat kita kemarin tuh, jadi si Rani tuh pernah undang aku ya, Iya, di betul. Semarang, terus aku pernah diundang di Surabaya, Bali, dan lain-lain. Udah gitu. kemana-mana ya, jadi konten kreator keren. Jadi biliar sambil konten kreator ya, alhamdulillah lancar-lancar aja sih. Oke. Kamu tuh ngerasa nggak sih kalau kamu tuh sekarang nih ya jadi pemain ibaratnya kayak influencer lah ya, konten kreator biliar cewek yang memang paling terkenal di Indonesia. Kamu ngerasa kayak gitu nggak sih? Enggak sih. Oh enggak. Karena dalam segi skill saya masih di bawah ya, dan kebetulan saya juga ada senior dan ada sepantaran saya itu masih banyak yang bagus-bagus ya. Dalam segi handicap, jadi sorry ya, dalam segi handicap ataupun level di biliar itu ada ya. Nah, kalau di biliar itu handicap itu dari level seseorang. Nah, di saya ini masih ada yang di atas saya. Jadi mungkin konten kreator ini mungkin anugerah dari Tuhan gitu ya. Saya bisa di titik ini mungkin menjadi konten kreator, mungkin saya lebih oke gitu ya. Saya harus lebih menjual juga gitu kan. Betul. Kalau untuk segi atlet saya belum puas karena saya masih di titik yang belum terlalu sempurna. Gitu, jadi masih ada seperti salah satu contoh, kita itu ada salah satu atlet yang perempuan seperti Angelin Tikoalu dan ada Aina Silviana. Iya. Itu mereka berdua itu aku masih SMP kelas 3 tuh, aku sebenarnya ya, aku pribadi aku pernah ngefans sama beliau, Angelin. Bisa kalian panggil tuh Kak Angel. Dia adalah salah satu atlet biliar Indonesia yang mengharumkan Indonesia lah ya. Jadi saya belum merasa puas untuk segi level gitu. Iya. Kalau untuk segi konten kreator mungkin itu alhamdulillah Tuhan ngasih jalan terus. Iya, betul. Oke, berarti selama jadi atlet ini kamu latihan berapa lama sih, Nun? Mungkin saya biliar itu sebenarnya jam tidurnya sih berantakan ya. Iya, betul. Jam tidurnya itu benar-benar berantakan. Saya pribadi saya biasanya tidur jam 5 pagi, jam 6 pagi, dan itu saya biasanya bangun, untung kalau bangun jam 12. Ya paling telat-telatnya jam 2 siang, dan itu mungkin saya siap-siap jam 3, jam 4 ini saya ya, maksudnya jam 4 mungkin udah keluar, dan saya main biliar sampai tutup, bisa jadi sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Iya. Karena di biliar itu nggak berasa loh kalau kita main biliar, karena kalau misalnya kita nggak berasa main biliar berarti kita udah nikmatin cara bermain tuh, main biliar kita udah nikmatin gitu. Wow. Lama juga ya latihannya. Iya. Latihannya lama emang biliar. Tapi nggak berasa sih. Kak Nui itu ya, lo tuh
sekarang nih ya, lo kan sekarang kan ibaratnya kayak jadi content creator, influencer yang memang ya lumayan lah dipanggil kemana-mana. Sebenarnya lo tuh expect gak sih lo tuh bakal jadi sebesar sekarang, terus habis itu rezekinya udah masya Allah banget gitu kira lu iya, lu tuh sebenarnya expect gak sih apa lu tadinya tuh merantau, lu kan merantau kan, lu merantau ke Jakarta ya udah gue cuma pengen jadi atlet aja gitu. Sebenarnya sih nggak expect loh. Awalnya kan aku bekerja di salah satu tempat biliar juga di Jakarta Pusat. Dulu saya juga pernah jadi kasir loh. Serius, saya juga pernah jadi kasir. Saya pernah kerja di tempat-tempat yang memang betul-betul orang ya pada umumnya lah ya jadi kasir gitu ya. Dan nggak tahu mungkin Tuhan baik sih. Dia ngasih gue tuh kayak jalan lu tuh dikasih bertubi-tubi dulu. Mungkin gue salah ujian gue tuh di salah satu pasangan mungkin gitu ya. Kita nggak ada yang tahu. Dan di balik situ ya karir gue tuh makin kesini tuh dilancarin. Tapi di masalah percintaan tuh gue jujur ya, nih ya yang penasaran masalah percintaan gue ya, banyak yang pasti nanya nih. pasti yang nanyain ya, nggak bujur gitu ya, nggak lurus gitu. Maksudnya pasti ada aja problem gitu, mungkin ya mohon maaf mungkin problem aku atau mungkin problem pasangan aku, cuman di balik itu aku tetap harus lebih fokus dengan karir aku sih. Oke. Momen terbaik dalam hidupmu itu sampai sekarang apa ya? Ada nggak? Nggak mungkin dari pasangan mungkin. Enggak. udah coret itu. Iya. Momen terbaik ya. Aku tuh bisa menghasilkan uang sendiri pastinya ya. Bisa punya uang sendiri. Dulu tuh sedih banget tuh sebenarnya ini cerita ya. Dulu tuh kalau latihan, dulu tuh aku setelah apa ya? Aku pernah kerja di salah satu tempat biliar. Aku tuh nggak apa-apa kerja sebagai kasir, tapi aku harus sambil latihan. Jadi selang aku mau seleknas, mau ke PON apa segala macem, aku kerja, selesai kerja aku tuh harus latihan. Aku jadi sambil kerja aku harus latihan, selesai latihan mungkin aku harus kerja lagi gitu loh. Jadi kerja aku tuh harus benar-benar balance gitu. Jadi kayak gue harus dapat duit gak cuma dari kasir ini karena gue tinggal sendiri di Jakarta, gue nggak punya siapa-siapa. Serius. Dan setelah itu gue udah memberanikan diri untuk mencari pengalaman lagi. Gue bermain biliar di tempat-tempat lain. Dan hal yang bikin gue takjub sekarang tuh kayak gue naik Gojek terus, gue bilang bertanya dalam hati, kapan ya gue punya mobil gitu ya. Gue lihat gue panas-panasan gitu ya naik motor Gojek terus, rambut tuh terbang-terbang gitu ya. Terus kayak stick biliar tuh selalu dibawa di naik motor gitu ya. Kayak bisa nggak ya gue punya mobil di Jakarta? Kayaknya mustahil banget gitu ya di Jakarta. Terus apalagi yang tinggal sendiri, uang pas-pasan. Dan gue bermimpi tuh kayak punya mobil tuh kayaknya mustahil banget. Ya jadi, dan singkat cerita gue punya mobil sekarang. Karena dari biliar ini, dari biliar ini gue, makanya gue selalu berdoa kayak, oh mungkin belum saatnya. Jadi ada kata-kata seorang yang emang pernah dulu sama aku salah satu kerja tuh kayak, ini belum hari lu, ini nggak apa-apa lu kalah sekarang tuh, kayak ini belum hari lu, tapi tunggu aja nanti pasti ada. Mungkin karena lu masih muda, lu dibikin bertubi-tubi dulu, ditusuk dulu kayak gimana pun, terima aja nanti bakal ada kok. Tuhan tuh nggak bakal tidur, terima aja gitu. Itu roda sih jadi jadi gue bilang anjir, maksudnya gue nggak nyangka juga sih sebenarnya di posisi ini. Serius, maksudnya yang gue makan tuh aduh besok gue harus gue pernah ngekos yang sepetak doang, kamar mandi sepetak doang, kecil banget. Seorang Nuil loh. Sepetak doang, kecil banget. Terus gue harus bayar tiap bulan itu 1.600.000 di Jakarta. Itu 1.600.000 itu kosannya kecil banget. Serius, betul. Kecil banget. Dan gue harus, itu uang besar banget di gue ya. Dan gue harus nabung ya. Mungkin hal yang bikin gue takjub itu gue harus
siap pulang malam, siap diceritain orang, dan gue bersyukur Tuhan tuh ngasih gue ya yang emang di luar apa yang gue mau ya. Dan inilah maksudnya gue dikasih jadi terkenal, maksudnya gue terima kasih banget ya gitu. BTW Kanui mungkin bisa dipakai ya untuk jaketnya yang kita kasih. dari Lugu Entertainment. Wow, ini boleh lah ya gue masuk ya di sini. Boleh, tentu saja boleh. Kan kita udah udah sekop. Oke, wow. Biar makin gede lah ya kita. Iya, betul, biar makin gede. Gunui juga bisa kemana-mana. Amin. Ya kan? Nggak cuma di Indonesia Iya, ya. nggak cuma Kita di bisa keluar Indonesia. negeri juga. Apalagi kan sekarang udah nggak ada yang menghambat Nui juga kan. Menghambat. Air kali menghambat. Ada yang, ya kan tadinya kan ada yang menghambat Iya, karir lo, iya, ya enggak mungkin- sih? Ya, mungkin itu salah satu ujian gue bisa maksudnya di karir gue yang sangat melejit, mungkin Tuhan ngasih gue ujian nih, pasangan lu mungkin gak baik buat lu. Iya. Apakah lu bisa berkorban, lu lu menghilangkan yang lu sayang demi karir lu lebih maju lagi. Biasa kan ada quotes gitu, korbanin apa yang lu paling suka atau paling lu sayang demi kebahagiaan lu yang ke depan gitu. Jadi gue bilang kalau nggak sekarang kapan lagi? Karena gue berpikir gue juga udah mulai tua ya, gue udah mulai di 20, gue sekarang 26, 4 tahun lagi gue 30, dan gue nggak mau buang-buang waktu lagi untuk 4 tahun ini. Betul, ya, gitu betul. ceritanya. Betul. Oke. Target buat kedepannya gimana nih Noi? Target kedepannya sih balik lagi ke diri aku. Sebenarnya aku pengen yang kayak lebih baik lagi, lebih ada pemasukan yang lebih gitu ya, karena setiap manusia ya pasti cari uang juga ya gitu ya, nggak hanya di satu bidang aja. Mungkin aku juga pengen entertain gitu ya, pengen juga lebih ke fashion ataupun kecantikan gitu ya, gitu sih sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan ya guys, mungkin boleh klinik-klinik kecantikan, boleh endorse Nui ya. Boleh endorse Nui, bisa menghubungi di bawah ini. Oh, siap. Oke. Gitu. Keren sih. Sebenarnya tuh aku tuh lumayan mes ya dengan ibaratnya kayak perjalanan hidup Kak Nui gitu ya. Ibaratnya dari dulu pernah jadi kasir, terus Iya, gua habis pernah itu jadi iya kan, kasir. pernah jadi kasir, terus habis itu kemana-mana pakai Gojek, ya kan, sampai mimpi punya mobil sendiri. Iya, gue pengen punya mobil sendiri karena gue kena hujan, stick gue kena hujan, stick gue yang masih belum, harganya belum seberapa, itu pun gue dikasih waktu itu. Jadi gue waktu itu ada salah satu legend juga di Indonesia namanya Jimmy Jusman, udah almarhum beliau. Jadi tuh gue singkat cerita tuh dia pernah ngomong, beliau sama Robby Suarli ngomong, Nui kalau kamu bisa masuk final di kejurnas ini, saya kasih kamu stick, karena stick kamu juga belum terlalu bagus untuk seorang atlet ya, karena aku juga di situ kan belum punya uang ya. Iya. Akhirnya aku masuk final. Akhirnya di situ mereka ngasih aku stick, dan sampai sekarang sticknya juga masih ada. Iya. Gila. Ya, jadi aku pikir orang tuh sekitar aku tuh banyak yang peduli, cuma akunya belum terlalu membuka karena mungkin sendiri ya di Jakarta gitu ya. Betul. Gitu. Keren sih, tapi itu Sampai bermimpi pengen punya stick biliar itu nggak murah loh. iya benar. Iya, di atas kalian mau bagus itu pasti di atas 10 juta. Betul. Siapa bilang biliar murah? Mahal loh ini biliar. Udah waktunya terbuang, udah sticknya mahal, terus kemana-mana juga kalian harus kalian juga harus benar-benar pegang stick kayak gitu loh. Dan stick, aku pernah bermimpi kapan ya aku punya stick karbon yang kayak orang-orang gila itu bagus banget sticknya, kayak gue pernah bermimpi, gue mimpi aduh gue bisa nggak ya jago. Akhirnya gue diajarin salah satu coach gue gitu ya kita sebut aja kok Chris ya, Chris Lim gitu ya. Ya, beliau itu gimana ya, gue kerja di salah satu tempat biliar dia dulu. Jadi beliau ini emang bersikeras di Indonesia tuh dulu nggak pengen biliar itu ada rokok, no smoking ya. Jadi mungkin di Indonesia tuh dia pikir Indonesia tuh tanpa rokok tuh bisa, tapi mungkin aku berpikir enggak kok, nggak bakal bisa, tapi dia bisa. Sampai sekarang pun banyak
tempat biliar no smoking. Sampai sekarang semua pakai no smoking loh, hampir semua. Iya, karena mungkin di tahun aku kerja sama beliau ini, no smoking itu nggak dipandang sama orang, serius. Karena biliar itu mungkin karena udah terkenal rokok, mungkin dari situ orang kenal. Oh, tempat biliar itu ngerokok, jadi tempatnya nggak bagus, banyak cowok. Jadi dia mungkin mencoba orang-orang tuh mencoba lihat biliar itu tanpa rokok ya family, yang datang tuh anak-anak yang mau belajar, yang mungkin yang datang pengen jadi atlet lebih maju lagi. Jadi dari konsep dia waktu itu gue kerja di situ, jadi ada terbuka. Oh iya, mungkin owner-owner yang di luar sana tuh jadi terbuka juga. Oh, no smoking. Dan sekarang banyak anak-anak kecil yang umur 7 tahun, 12 tahun cari tempat biliar yang no smoking. Karena kenapa? Di tempat no smoking itu nggak mandang orang ini siapa gitu ya. Karena di tempat no smoking kalian bisa main biliar yang enak, bisa bawa hewan peliharaan juga ya. Karena no smoking, karena terus family. Iya. Karena ya dari situ awal mulanya gue berpikir gue tempat kerjanya tuh udah pas, dan beliau juga ngajarin gue biliar itu kejam. Biliar itu kejam banget loh. Kalian kalau nggak bisa bertahan di biliar itu, ini sorry ya. Biliar itu di luar tuh, biliar itu kalau orang udah tua yang udah handicap 7 ke atas pasti jadi legend. Di Indonesia itu nggak bisa dikenal, tapi mungkin lewat hanya orang-orang terdekat aja. Tapi kalau di Indonesia di biliar itu, oh itu pemain ini, enggak, kita nggak bakal. Ya udah, mungkin karena dia umurnya udah 50-60 tahun, ya udah, oh udah tua, ini nggak ditahu lagi dia udah pernah juara apa aja gitu ya. Padahal mas sebenarnya biliar itu perlu diapresiasi, karena udah banyak pemain biliar gitu bawa nama Indonesia gitu ya, bawa nama kayak misalnya Coach Alwi, Om Dodong juga. Saking seriusnya ya, Iya betul. Karena sorry, kita balik lagi ya. Terus Coach Alwi tuh bawa nama Indonesia. Terus ada beberapa misalnya kayak Ricky Yang, terus kayak Jimmy Jusman dan Robi Suharli dan lain-lain itu bawa nama Indonesia tuh emang bagus gitu loh. Asia itu Indonesia tuh udah termasuk, emang kita tuh takut dipandang rendah juga kan, kita juga bisa buktiin kok. Dan apalagi sekarang kemarin tuh contohnya kayak salah satu atlet junior kita si Derin ya, Derin itu bawa nama Indonesia juara loh. Kayak contohnya juga ada Albert itu bisa juara di luar, karena kita tuh bisa gitu loh, kita bisa, cuma karena kita mungkin takut untuk masih gengsi untuk keluar, dan kita tuh minusnya sponsor. Indonesia itu minus sponsor. Jadi kalau kalian pengen lebih besar biliar di Indonesia itu, ya kita harus mengandalkan sponsor gitu. Ya enaknya tuh sebenarnya biliar tuh udah dipandang enak. Jadi kalian nggak perlu biliar itu jelek apa segala macam, enggak. Biliar itu bagus untuk kesehatan juga. Kita bolak-bolak balik di meja. Bisa bikin kurus bisa. Dan tahu nggak, biliar itu sebenarnya mental. Kalau aku pribadi ya, kita tuh mental tuh harus benar-benar kuat loh. Misalnya nih kita main di tempat rame, meskipun aku jago, tapi kalau ada yang nonton mungkin sekitar 15 orang, 20 orang, mental kita itu bisa goyang loh. Serius, karena kita tuh di dalam diri kita itu, kita terbiasa main sendiri, tapi kalau misalnya kita main di depan orang-orang banyak, pukulan kita itu bisa buyar. Serius. Kecuali emang kita tuh udah main tuh udah entertain dari dulu ya, main biliar gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh biliar sekarang tuh udah makin maju. Karena udah ada yang sering live, udah sering dibikin konten kreator. Jadi orang bisa mendapatkan uang sampingan dari live tersebut. Iya, serius. Karena ya banyak juga sih beberapa artis yang udah terjun di dunia biliar gitu. Nui, selama kamu main biliar, ada nggak sih lawan yang emang bikin kamu down? Ada. Siapa tuh? Ini aku menceritakan soal pribadi ya. Dulu mungkin karena aku berpikir aku ngefans banget sama dia, aku tuh pernah dibantai sama senior aku ya, Kak Angel Intik Walu. Aku pernah dibantai 6-0. Serius, 2 kali. 1 kali tuh aku ingat semua dia bantai aku. 1 kali di Jogja, 1 kali di Pekalongan. Serius.
Terus Karena- akhirnya menang nggak? Enggak dong, enggak menang. Tapi aku pernah menang sekali di Jogja sekali sama dia. Mungkin karena dia lagi sakit apa kayak gimana. Itu 180 derajat satu hari itu gue diomongin sama orang. Kok bisa sih Nui menang dari Kak Angel? Dari situ gue jadi inisiatif, gue harus lebih jago dari ini orang. Gue harus lebih jago. Jadi gue harus, karena dari situ gue jadi terinspirasi. Kalau gue mau dipandang sama orang, gue harus jago. Ini orang dipandang sama orang karena dia jago, Jago, men. iya. Jago, dia jago. betul. Ya, itu kalian tuh kalau mau dipandang ya emang kalau mau jago. dipandang harus jago. Harus membuktikan Iya, serius. diri. Iya. Meskipun kalian punya uang di biliar itu nggak mempan. Kalau kalian nggak jago, boleh kalian punya uang dan kalian punya banyak stick mahal-mahal. Tapi kalau kalian nggak jago nggak dipandang banget karena kalau kalian punya skill, kalian punya kejagoan di dalam biliar itu pasti waduh jago tuh orang, gue nggak mau main. Nah dari situ kan orang udah ini orang terkenal coy, terkenal jagonya. Nah di biliar itu jago udah pasti terkenal. Wow. Gitu. Dan untungnya gue terkenal cuma gara-gara ya gue konten kreator Iya, gitu. iya, iya. Kalau mau bilang lagi balik lagi gue belum puas di biliar karena gue masih belum sempurna. Yes. Gitu. Masih tahap belajar lagi. Pasti itu biliar terus itu ya? wah proses. Biliar itu gue udah 14 tahun di biliar. Wow. Pukulan ya masih ada Begitu. naik-naiknya lah ya, Iya, masih iya. tapi belum bisa terlalu ngabisin bola, masih ada dengan ego sendiri gitu sih. Gue nih pengen nanya nih, lu tuh di biliar ini rencananya sampai beberapa tahun ke depan atau mungkin lu tuh cuma kayaknya gue jadi konten kreator ya udah deh selama gue masih muda aja, pas tua kayaknya gue lebih pengen ke ini gitu atau punya bisnis atau apa gitu. Kalau dari lu sendiri tuh lu udah melihat belum masa depan lu tuh rencananya seperti apa? Kalau gue sebenarnya mimpinya ya gue pengen punya biliar karena gue kayak dari dulu gue tuh main biliar terus kayaknya gue harus punya tempat biliar deh. Mimpi gue punya biliar terus gue nggak mau berhenti main biliar, men. Gila, biliar tuh enak banget. Lu kalau masih misalnya nih handicap 7 aja masih main loh. Kalau mereka udah merasa puas dengan level mereka, seharusnya mereka nggak usah main. Justru mempertahankan level di handicap tersebut lebih susah. Serius, di level handicap 7 itu lebih susah. Satu, kalian jangan sampai dipandang sama orang, wah handicap 7 tapi pukulannya handicap 5. Nah, itu lebih sulit mempertahankan handicap daripada kita harus mengejar handicap. Serius. Dan gue bermimpi tuh gue pengen punya biliar dan gue juga nggak mau berhenti main biliar, dan gue juga maunya sih punya cowok main anak biliar biar sama-sama hobi. Cuma gue nggak mau cowok gue toxic. Gak mau cowok gue toxic. Lu bayangin cewek main biliar pasti dipandang dong sama orang. Wah tuh cewek cakep banget main biliar, skillnya naik lagi gitu ya. Kalau di Mobile Legend itu skillnya naik lagi kalau main biliar. Udah cantik main biliar, cowoknya pasti kepanasan. Gue maunya tuh dapat cowok main biliar tapi nggak toksik. Dan sekarang belum dapat. Kalau ganteng harus tapi jangan toksik coy. Oh, jangan toksik. Gue kalau Oke. toksik bisa-bisa gue jadi kasus lempar bola biliar ntar. Iya, jangan dong. Gitu. Ya gue pengennya kayak gitu sih. Gue pengennya suami gue kedepannya mungkin gue pengennya dia bisa main biliar gitu ya. Atau mungkin gak usah pemain biliar ya. Atau mungkin dia bisa pengusaha biliar gitu, mau buka biliar tapi gak bisa main biliar gak apa-apa. Tapi dia ngedukung untuk biliar ini lebih maju. Karena kan aku notabene-nya di biliar terus gitu. Jadi kayak udah mendarah daging gitu ya. Gitu BTW sih. ngomong-ngomong soal pacar lo tuh berarti sekarang lagi jomblo ya? Jomblo guys, jomblo banget ini. iya. Oh, jomblo banget ini beneran. Jomblo banget. Oke. Kan lu kan tadi kan sempat ngomong ya, lu tuh pengen punya cowok yang emang dia addicted on biliar lah ibaratnya, ya enggak sih? Tapi lu tuh yang kayak membuka peluang lain gak sih, yang kayak ya udah deh nggak apa-apa, yang penting cowok gue bisa biliar, tapi mungkin dia jadi kayak
pengusaha, misalnya bukan pengusaha biliar tapi bidang olahraga lain, Iya. misalnya pengusaha dia punya gym Iya, gitu tapi atau apa gitu. tapi dia bisa junjung tinggi mimpi gue lah ya. Nggak apa-apa sih cowok-cowok yang kayak, wah, gue kayak buka pendaftaran nggak sih? Gitu. Nggak apa-apa. Gak apa ya. sih cowok yang kayak biasa aja. Maksudnya kita sebagai cewek kan pasti cari cowok yang enak dipandang gitu ya. Maksudnya nggak kayak tiap gue bawa, wah cowok gue kayak preman nih, nggak mungkin kan gitu. Nah maksudnya gue pengen tuh dia ngertiin aku aja gitu. Karena setiap gue pernah punya pacar beberapa di belakang tuh, dia nggak ngerti urusan aku biliar dan sedikit posesif gitu ya. Dan mungkin ada beberapa juga yang nggak posesif tapi akunya masih main-main gitu. Ya biasalah cinta-cinta masa muda. Nyeselnya sekarang, aduh bisa nggak ya gue balikan sama dia, tapi kan sifat orang udah berubah, tiap tahun pasti berubah. Betul. Gitu sih, ya. Tapi lu yang kayak ada mungkin kriteria khusus lagi nggak, kayak soal pasangan lo? Kalau gue sih nggak ada kriteria sih, gue pengennya sih dia lebih ngertiin gue main biliar aja, main biliar aja, terus gue lebih enak aja. Gue pengen hubungan tuh yang tenang, nyaman, saling ngertiin. Kalau bisa diselesain pelan-pelan gitu. Kalau bola 9 gak masuk, ya udah, kayak misalnya lo bola 9 gak masuk nih, ya udah, kenapa bola 9 yang gak masuk? Berarti dari diri kita dong. Iya. Aduh bola 9 nya gak masuk, salah meja nih. Nah kayak gitu kan udah problem nih. Udah kayak hubungan juga. Play victim ya. Iya, kita malah nyalain mejanya, nyalain orangnya. Udah kasus men. Nah kayak gitu boleh mungkin gitu, ditanya, ya. oh kayaknya salah aku deh, aku nggak stop ball, atau mungkin aku nggak mainnya nggak pelan, kayak gitu. Kalau kita dapatnya pasangan yang problem apa kayak gimana, ntar nyalain meja, nyalain gue, nyalain stick. Nah gitu, gue pengennya iya kayak sih. tenang ngobrolnya. Aduh iya ya, oh iya stick kamu kayaknya nggak bagus, oh ya udah kita beli stick lagi baru aja besok, kayak gitu kan enak didengar. Ya kan? Iya, betul sih emang. Iya. Betul. Oh, sticknya nggak bagus nih, oh iya kayaknya nggak bagus, beliin aku stick dong. Enak ya. Cowok yang agak soft spoken kah? Iya, gue nggak ngomong gue pengen stick, kayak tapi dia harus ngertiin Yang gue. peka ya. Iya, yang peka nggak sih? Yang nggak perlu dikodein Iya. tapi udah dibeliin gitu. Iya. Semua Act of cewek pengen nggak sih kayak Iya, gitu? banget dong. Iya. Act of service ya. Iya, gitulah ya guys ya. Oke. Boleh nih ya, mumpung Nui masih jomblo, boleh nih cowok-cowok yang emang pengen jadi cowoknya Nui, Wah. jadi kandidat cowoknya, boleh komen di bawah sih. Waduh. Boleh komen di bawah. Komen di bawah. Karena kalau gue ke podcast gini gue mau cowok gue dong. Oh iya. boleh. Nanti kan ada siapa cowok. Oke. Oke, ngomong-ngomong cowok nih, pasti ke pasangan terus keluarga. Ada nggak sih Nui kata-kata yang mau disampaikan ke keluarga Nui? Terus dukung hobi gue. Almarhum papa kan udah nggak ada ya. Mungkin mama aku tuh sebenarnya orangnya nggak ribet ya. Dia pengen aku mau gimana pun oke aja sih. Cuman yang penting aku sehat segala macem gitu ya. Terima kasih udah ngertiin hobi aku gitu ya. Dan sebagai orang tua dia juga, biasa kan ada di luar sana kita nggak ada yang tahu orang tua melarang anaknya perempuan main biliar. Yes. Dan saya juga terima kasih kepada mama gitu ya, bolehin main biliar, bolehin pakai baju seksi. Dan notabene-nya kan orang tua, oh, kamu pakaian bajunya seksi gitu, pakai celana pendek udah kayak mau ke klub gitu. Enggak, dia nggak pernah kayak gitu sih. Kayak gitu. Makasih buat mama aku yang udah ngebolehin apapun itu, kecuali kayak aku tuh ketemu sama orang yang salah. Lagi. Mudah-mudahan next nggak ketemu sama orang yang salah ya. Yes, begitulah gitu guys, gitu sih. Oke, karena mungkin untuk podcast sekarang ini kita waktunya udah habis, jadi mungkin bisa lain kali juga ya kita Boleh. ngobrol-ngobrol bareng lagi. Gimana kalau nanti podcast ketiga aku bawa cowok aku ke sini? Boleh. Berarti gue dikasih waktu harus cari pacar secepat mungkin gitu. Wow, sangat cepat ya PDKT-nya ya. Wow. Emang sekarang udah ada kandidat ya? Mata nggak bisa bohong ya? Nggak, gue nggak belum pernah ketemu sama udah siapa-siapa. ada yang suka Belum. biliar cluenya guys. Waduh, jangan. Jangan. Gue takut ada yang komen gak sih? Enggak, bercanda. Nggak ada guys, nggak ada. Jangan deh. Jangan apa nih?
Kayak seru sih kalau nextnya Nui sama cowoknya bakal kita undang nggak sih ke sini. Tahu-tahu temen lu lagi nanti. Aduh, siapa ya? Aduh, siapa ya? Gitu guys, gitu lah ya. Singkat cerita. Oke, mungkin bisa kita akhiri dulu untuk sesi kali ini. Thank you Nui udah hadir ke Thank podcast you. Ruang Meeting. Semoga makin sukses pastinya ya. Oke, thank you guys. Bye. Sampai jumpa di